pertama adalah ibu kan udah hampir 2 tahun jadi kepala sekolah kan. Jadi selama kepala sekolah ini kan pasti ada permasalahan-permasalahan yang ibu hadapi kayak gitu. Dari segi guru, dari segi siswa, maupun orang tua atau hal-hal yang lainnya. Jadi dalam permasalahan itu kira-kira ya Bu, bagaimana ibu mengidentifikasi sebuah kasus-kasus yang ada dilema etika di situ, merasa ada dilema ini atau ini. Oke. Selama saya menjabat jadi kepala sekolah, saya pasti akan menjumpai yang namanya masalah, belum kasus ya, masalah. Nah, masalah itu ada yang masalah bisa dilewatkan, ada masalah yang akan dibahas dan diselesaikan, ada masalah yang tanpa harus diselesaikan akan selesai sendiri karena kurun waktu. Jadi untuk dilema etika itu adalah masalah yang sangat mendasar. Kalau mana kita berkontraksi atau kalau mana kita bersosialisasi dengan masyarakat di luar tubuh kita, baik itu di sekolah ini ada guru, ada orang tua murid, murid sendiri, dan rekan sekolah lainnya. Jelas masalah dilema etika selalu dijumpai. Lalu dari masalah itu bagaimana cara ibu untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan tersebut? Oke, dari masalah dilema etika yang saya jumpai dari beberapa personil atau dari beberapa bagian-bagian yang saya jumpai selama masa saya di kepala sekolah, setelah saya identifikasi masalahnya itu berupa norma etika atau dia masalah yang berhubungan dengan karakteristik ya. Saat sudah saya pilah-pilah, saya langsung membuat satu tahapan alternatif solusi, belum solusi. Nah, alternatif solusi ini konjungsinya kemana? Saya butuh orang-orang yang bisa membantu saya untuk menemukan solusi yang terjadi dari masalah yang saya hadapi, terutama dari masalah dilema etika yang tidak jauh, tidak lain lagi adalah norma, karakter, dan masalah kehidupan dan sosial mereka. Jadi caranya itu adalah dengan ibu butuh orang-orang untuk mencari Alternatif solusi. ya. Lalu dari alternatif itu nanti mungkin akan Kita ambil satu kesimpulan yang cocok, yang efektif, dan yang benar untuk masalah yang saya hadapi. Lalu berarti langkah-langkahnya untuk penyelesaiannya gimana? Oke. Dari setelah diidentifikasi masalahnya, contoh seperti di sekolah ini, kita kan dari siswanya, dari guru, dan orang tua murid ini kan berlandaskan dari latar belakang mereka masing-masing. Nah, latar belakang yang berbeda ini berarti untuk perlakuan mereka akan berbeda. Begitu juga masalah yang dihadapi dari setiap personel itu disesuaikan dengan latar belakang dari besar kecilnya masalah, dan solusinya itu tadi harus dengan personil. Kalau dia tadi masalah itu muncul dari siswa, ya, masalah itu muncul dari siswa, berarti kan saya harus tahu gurunya siapa. Setelah gurunya siapa, saya akan komunikasi dengan gurunya untuk siswa ini itu apa saja yang karakteristik yang melekat pada dirinya. Contoh, latar belakang keluarganya, latar belakang ekonomi keluarganya, kemudian bagaimana siswa ini dalam rutinitasnya setiap hari bertemu dengan guru kelasnya. Nah, karena guru kelas adalah yang paling dekat dengan siswa, sehingga saya harus komunikasi dengan guru kelasnya untuk mendapatkan solusi tadi. Jadi tidak bisa kita menyelesaikan suatu solusi kalau tidak kita ikuti tahapan-tahapan tadi. Bisa saja kita dengan spontan menyelesaikan solusinya ini, pada saat itu selesai. Tapi ingatlah, setelah solusi yang kita ambil terus dan besar, ini akan dampaknya di belakang hari. Berarti langkahnya adalah tadi komunikasi, berarti ya. Komunikasi dengan guru, dengan siswa, dan kita dengan orang tua murid. Iya. Dan kita juga harus melihat dari semua sudut pandang, iya. supaya dapetin solusi yang tepat. Iya. Lalu dari langkah-langkah itu semua yang paling efektif kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan itu yang paling efektif itu apa? Yang paling efektif itu tadi, saya sebagai kepala sekolah itu pada dasarnya memang saya berbicara secara general, ya.
contohnya jumlah siswa 400-an, berarti akan ada 400 karakter siswa, 400 latar belakang siswa, 400 karakteristik orang tua, yang kalau mana orang tua ini adalah orang yang lebih banyak berkecimpung dengan siswa kita. Guru adalah orang tua kedua, jadi apalagi kepala sekolah berarti orang ketiga. Sementara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa, saya harus berkoordinasi itu semuanya. Efektifnya berkoordinasi, komunikasi, dan efektivitas itu tadi menjamin satu solusi. Jadi efektifnya adalah komunikasi, Komunikasi, kembali lagi iya, dan kata kerjasama. komunikasi dan Iya. kerjasama kolaborasi tadi. Iya. Lalu dalam pengambilan keputusan ini kan terkadang kita mengalami tantangan atau hambatan. Kira-kira apa sih hambatan yang pernah Ibu hadapi dalam proses ini? Setiap kali saya mengambil solusi dari sebuah keputusan yang harus saya terima, itu bisa terjadi di awal, di saat itu juga berdampak ke belakang harinya. Karena kita tadi awal kita bilang bahwasanya dilema etika itu terjadi pada siswa, ya. Kalau terjadi pada siswa, saya harus komunikasi dengan orang tua, saya harus tahu latar belakang sosialnya, latar belakang ekonominya. Kemudian saya juga harus berkomunikasi dengan komite sekolah. Kalau mana itu sudah rampung untuk menjadikan satu solusi, keputusannya sudah solusi untuk perlakuan siswa yang punya masalah etika tadi. Ada beberapa orang tua menerima, ada beberapa orang tua menolak, bahwasanya anak saya baik-baik saja, anak saya sudah yang the best. Tidak ada orang tua yang menjelekkan anaknya. Nah ini kan jadi dilema. Tidak pada saat pengambilan keputusan, tapi bisa berlatar belakang ke belakang, dia akan bercerita, kepala sekolah arogan, kepala sekolah selalu memaksakan kehendak, padahal kita sekolah ini adalah lembaga pembinaan karakter. Untuk kasus dilema etika ini kan berkolaborasi, atau di sini kan kita penyesuaiannya untuk pendidikan karakter. Seharusnya dasar untuk seorang insan pelajar adalah karakternya. Jadi dari dilema etika atau etikanya tadi tidak terbina, ya kan? Bagaimana pendidikan karakter akan berhasil? Bagaimana besok dia setelah akan jadi tamat SD ke SMP, ya di SMP akan menyalahkan, nah SD tidak kuat karena pendidikan karakternya, etikanya nilainya etikanya tidak baik. Padahal di SD waktu mereka lebih banyak dengan orang tua, dari latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi, dan latar belakang masyarakat, juga tempat tinggalnya. Jadi di sini penanganannya harus ada kerjasama kolaborasi, karena masalah setelah pengambilan keputusan sudah pasti. Ya, Berarti tantangannya lebih ke kurang kerjasama tadi, mungkin orang tua kurang bisa memahami apa yang iya, tadi itu tujuan kita tadi atau tidak komunikasi tidak setujuan dengan orang tua. Padahal tujuan kita untuk menyelamatkan anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa, mendidik pendidikan karakternya untuk jadikan dia punya etika yang baik, sopan santun yang baik. Itu dilemanya orang tua tidak menerima. Lalu kan Bu, dalam suatu permasalahan kan misalnya hari ini terjadi masalah tersebut, dalam pengambilan keputusannya apakah Ibu langsung mengambil keputusan di saat itu atau Ibu menunda nanti di waktu besok atau beberapa hari baru mengambil keputusannya? Oke. Untuk di sekolah ini ya, di SD 1017 Nampak Bandar Kelipah, kita kan ada sebelum namanya rapat rutin. Nah, di rapat rutin itu adalah terjalinnya komunikasi, terjalinnya kedekatan antara kepala sekolah dengan guru. Nah, di saat itu selalu ada saya berikan waktu untuk sharing, untuk diskusi dengan masalah-masalah di kelas. Nah, pada saat itu berapa kurun waktu atau durasi waktu dari masalah ke saya, itu berarti kan pasti ada waktu. Namun, kalau mana masalah itu muncul saat mengena dengan saya, mungkin masalah itu akan saya selesaikan pada saat itu juga, ya. Tetapi dengan kurun masalah itu bisa menunda, atau masalah itu bisa harus dengan waktu dan penyelesaian yang efektif, ya. Efektif bukan efisien, ya. Efektif itu artinya kita mencari solusi yang baik. Kalau efisien kita mencari waktu yang secepat-cepatnya, ya, spontan, penyelesaian waktu yang spontan. Jadi kalau pengambilan keputusan pada saat itu, kita itu tadi mengidentifikasi masalahnya. Masalah ini bisa menunda, masalah ini bisa spontan harus diselesaikan, masalah itu bisa harus didiskusikan. Nah, itulah cara memilah-milahnya dari
Berarti tergantung Masalah, ya. Kalau masalahnya itu masih bisa diatasi dalam waktu cepat dan Ya. waktu cepat ya Harus cepat. di situ. Tapi kalau masalahnya memang harus kita diskusikan secara bersama ya kita Diskusikan. Ya. Nah, dalam pengambilan keputusan itu kan terkadang kita kan perlu pendapat dari orang gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu yang orang yang bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Kalau saya tunjuk orangnya, ya kan, saya nggak bisa menerima saran hanya dari satu orang. Kita kan pasti melihat track recordnya, kan gitu. Nah, yang dekat dengan saya punya 4 orang wakil komisi saya di kegiatan struktur keorganisasian di sekolah. Ada kurikulum, ada kesiswaan, ada sarana prasarana, dan ada ekstrakurikuler. Ini orang yang saya pilih adalah orang-orang yang punya wawasan, orang-orang yang punya kemampuan dalam negosiasi, kemudian dalam wawasan memahami karakteristik perangkat sekolah. Jadi saya di awal kalau memang keputusan itu diambil dengan cepat, saya cukup komunikasi dengan 4 orang wakil saya ditambah komite. Ya. Tetapi kalau memang harus didiskusikan masalah itu menyangkut kepada masyarakat di luar sekolah, ini harus didiskusikan dengan seluruh perangkat sekolah, seluruh guru, ya kita adakan rapat sehingga apa solusi yang terbaik. Karena ada di antara guru-guru ini yang juga rumahnya berdekatan dengan siswa. Kita anggaplah siswa itu yang bermasalah dengan etikanya tadi. Guru ini kan akan memberikan tanggapan. Siswa itu demikian, siswa itu begini, siswa itu begitu. Ya. Iya, diskusi tadi. Berarti tergantung lagi kepada masalahnya tadi. Iya. Bisa diatasi dengan cepat dan 4 orang Iya. saja. Makanya kejelian kita sebagai guru dalam mengidentifikasi masalah adalah tolok ukur dalam kita mengambil solusi. Itu juga masalah di kelas, ya. Kalau kita masalah sekolah, ini kan besar. Saya butuh orang-orang yang bisa membantu saya untuk mengidentifikasi, untuk alternatif solusi sampai dengan keputusan, tergantung dari masalah yang diidentifikasi. Lalu yang terakhir Ibu, dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dalam mengambil keputusan tadi berkaitan dengan dari sekian banyak masalah yang saya hadapi, saya hanya bisa memberi saran. Masalah itu bukan harus dihindari, masalah itu harus diselesaikan. Kalau mana kita satu kali menghindari masalah, besok akan kita kejar-kejar dengan masalah. Jadi kita tidak akan menutup diri untuk masalah, karena bisa saja di balik masalah adalah kunci kesuksesan kita dalam mendidik kehidupan di dalam dunia pendidikan. Berarti yang bisa dipetik adalah masalah itu harus dihadapi dan dihadapi secara terbuka. Iya. Kita terbuka dengan semua orang yang Iya. kita komunikasi, kolaborasi tadi ya. Kolaborasi dan kerjasama tadi supaya masalah itu dapat diselesaikan secara dengan bersama baik dan dapat hasil yang maksimal Iya. pastinya. Baik, terima kasih Ibu atas wawancaranya. Semoga apa yang diinginkan, apa yang Ibu harapkan dapat terjadi, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi kan di sini saya ingin sedikit mewawancarai Ibu atas beberapa hal. Jadi sebenarnya wawancara itu nggak wawancara yang berat-berat. Jadi wawancara itu sebenarnya berkaitan dengan pekerjaan Ibu gitu. Jadi sama kepala sekolah. Nah, apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Terima kasih sebelumnya karena Ibu sudah bersedia. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan gitu kan, selama ini kan Ibu udah cukup lama ya dari seorang kepala sekolah, pastilah pernah mengalami masalah-masalah. Nah, masalahnya itu bisa berkaitan dengan guru-guru di sekolah, dengan siswa-siswa, dengan hal lainnya dalam lingkup sekolah seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu, dari masalah-masalah tersebut, bagaimana cara Ibu bisa mengidentifikasi bahwa ini masalah itu termasuk masalah dilema etika atau bukan masalah dilema etika?
kalau kami itu, saya lah sebagai kepala sekolah, untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh guru-guru saya mengadakan rapat. Di dalam rapat tersebut kita tanya guru-gurunya itu permasalahan apa saja yang mereka alami di kelas. Jadi dari situ kita akan tahu, oh ibu ini permasalahannya di kelas begini, yang ini begini. Oh, jadi caranya adalah ibu komunikasi dengan guru pada saat rapat, lalu ketika mereka memberikan unek-uneknya tentang masalah itu, misalnya kita ambil kesimpulan, oh mereka ini sedang mengalami masalah ini. Nah, lalu dalam permasalahan tersebut gitu kan, bagaimana cara ibu bisa mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya dengan komunikasi juga kita ambil misalnya permasalahan yang mana yang paling perlu kita selesaikan kan. Misalnya kan ada yang berat, ada yang ringan kan. Yang berat kita panggil gurunya. Saya panggil gurunya, saya tanya apa saja permasalahan dari mana awal-awalnya. Itu nanti saya panggil empat matanya. Kita nggak dengan guru lain lagi ya, kita panggil satu itu aja. Permasalahan yang paling berat. Harus kita cari solusinya kan. Apakah kita panggil siswa? Dari siswa bisa kita memanggil orang tua menantunya agar lebih jelas. Berarti salah satunya ketika rapat tadi kita kan bisa mengidentifikasi, berarti kita bisa mengidentifikasi mana masalah yang ringan, mana masalah yang sedang, mana masalah yang berat. Nah, dari situ identifikasi mana masalah yang berat yang mungkin nggak bisa diselesaikan oleh guru. Nah, disitulah kita harus sebagai kepala sekolah untuk mengambil komunikasi dengan guru tersebut dengan memanggil semua pihak agar masalah tersebut bisa diselesaikan dan Ambil solusinya kan. agar dapat solusi. Lalu dari permasalahan tersebut gitu kan, gimana sih cara ibu bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu? Apa misalnya entah langkah awal sampai dengan langkah akhir sehingga mendapatkan suatu keputusan. Dan bagaimana caranya? Ya itu tadi kembali ke gurunya juga. Karena guru yang akan berkomunikasi dulu pertama sama ke wali muridnya, panggil orang tuanya. Kita tanya apa penyebab anaknya ini seperti ini. Jadi sementara teman-teman yang lain bisa, kenapa dia tidak kan? Apakah ada faktor dari keluarga ataukah memang dasar si anak ini memang lambat? Ada yang seperti itu ya kan? Berarti langkah awalnya ketika rapat, guru menceritakan masalahnya, terus ibu panggil gurunya, kita selesaikan bersama-sama, lalu ibu juga meminta kepada gurunya untuk memanggil si anak yang mengambil orang murid untuk kita selesaikan sama-sama mencari solusi sama-sama. Jadi kuncinya adalah komunikasi bersama-sama seperti itu ya. Nah, dari langkah-langkah tersebut kira-kira yang paling penting, langkah apa yang paling penting supaya ibu bisa mengambil sebuah keputusan? Ya dengan komunikasi tadi, dengan komunikasi kita kan mana ya saya bilangnya, dan dengan komunikasi kita akan tahu solusi apa yang bisa kita ambil untuk si anak tadi. Apakah kita berikan dia les tambahan ataukah si orang tua yang mencari guru les dia di rumah ya kan. Jadi bagaimana baiknya lah, tapi kita harus bisa membuat anak ini berubah biar dia bisa mengikuti pelajaran tadi dengan maksimal gitu. Jadi itulah bisa dengan atau dia menulis dengan gurunya sendiri, mana yang lebih nyaman. Berarti kuncinya adalah komunikasi dan kolaborasi lah ya Bu, dengan karena kan ibu menyangkut dengan guru, orang tua dan siswa, jadi kan komunikasi semua dan harus kolaborasi antara semua pihak. Itulah yang paling penting. Nah, pastikan dalam pengambilan keputusan ini ada juga tantangan. Kira-kira tantangan apa nih? Kadang ada nggak semua orang sependapat sama kita kan, jadi seperti ini ya mungkin ada juga sebagian orang tua itu kan mungkin si anak ini bisa jadi karena keterbatasan dana ataupun dia mau anak sebenarnya dia mau meleskan anaknya itu cuma kan karena keterbatasan dana
dana ini tidak ada kan. Sementara kalau mau les sendiri harus pakai dana. Jadi bagaimana solusinya sama gurunya? Cari lah Saya solusi carikan bersama. gurunya. Apakah di akhir jam pelajaran itu nanti dia tambahan les tambahan. Ya memang ya gurunya pun harus mau malah apa namanya itu Rela lah rela dia. menghabiskan sedikit waktunya untuk walaupun hanya 15 menit 20 menit seperti itu. berarti tantangannya adalah terkadang namanya manusia nggak Hmm. satu pendapat gitu. Iya. Kita kasih mungkin sama-sama solusi tapi mungkin ada yang keberatan di Iya. persamaan pemikiran itu loh. Karena menurut kita baik Ya, karena menurut kita baik jadi harus ya kuncinya lagi kembali yang Komunikasi. komunikasi. memang semua itu permasalahan itu bisa selesai kalau ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, gimana kita mau tahu apa permasalahan yang terjadi kan seperti itu. Ya, ya, betul sekali. Lalu dalam mengambil keputusan gitu kan, misalnya ada nih, misalnya saya guru, saya ngasih curhatan saya sama ibu. Nah, dalam membuat sebuah keputusan, apakah ibu langsung membuat keputusan di saat itu atau ibu jadwalkan Pak? Besok keputusannya atau sebuah atau kita rapat dulu baru saya ambil keputusan atau bagaimana? Biasanya saya rapat, saya tidak mau cepat-cepat langsung ngambil keputusan kan, itu tidak etis namanya. Jadi ya kita mengambil keputusan itu harus ada dasarnya, tidak bisa langsung kami begini itu nggak bisa. Jadi memang kita dengan rapat dulu baru bisa. Berarti ibu dalam pengambilan keputusan itu tidak gegabah lah ya, Tidak. tidak gegabah dan ibu komunikasikan lagi dengan semua orang supaya dapat keputusan yang terbaik tadi. Mudah-mudahan ya gitu. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan itu kira-kira ada nggak sih Bu orang yang membantu ibu untuk mengambil keputusan yang terbaik tadi itu? Biasanya kalau karena seperti ini kita ada surat tertanya. Berarti yang membantu ibu itu berarti guru-guru ibu lah ya. Karena ada masalah sekolah walaupun itu bukan masalahnya namanya dalam satu lingkungan sekolah kita harus sama-sama untuk mencari solusi. Satu rumah, ibarat satu rumah kan. Nah yang terakhir nih Bu, dari penjelasan yang udah ibu jelasin tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa ibu petik dari pengalaman yang udah diceritakan? Pembelajaran ini seperti apapun permasalahan yang kita hadapi, selesaikan dengan jalan berkomunikasi. Jadi apapun masalahnya semua bisa diatasi kalau komunikasi Komunikasi lancar. kita saling kerjasama, kolaborasi dan saling membantu. saling membantu ya. Saling membantu. Ya, karena namanya satu sekolah walaupun itu masalah teman tapi kita dalam satu naungan itu juga menjadi masalah kita. Kalaupun itu yang terbaik, tidak ada salah untuk kita. Benar sekali. Terima kasih Bu atas waktunya yang telah Ibu berikan kepada saya untuk saya wawancarai, untuk Ibu bersedia untuk saya wawancarai. Saya berharap Ibu terus menjadi kepala sekolah yang dicintai oleh guru dan juga bisa saling berkomunikasi pastinya dengan guru-guru dan semua pihak agar masalah tersebut bisa diselesaikan apapun bentuk masalahnya. Semoga penjelasan dari saya tadi bisa bermanfaat. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi dan